kalian tuh ketika emang mau berprestasi dalam hal minat bakat ya, kalian cocok banget buat masuk ke UKM gitu. UKM manapun itu, karena semua UKM pasti Betul. mempunyai tujuan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Unpas. Apa kabar nih hari ini ya? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Oke, bertemu di podcast Unpas Talk kali ini bersama saya Nurul Aprilia. Dan tentunya wargi Unpas di sini saya tidak sendiri nih, melainkan kita kedatangan tamu spesial. Di sini saya sedang bersama Sekjen Forum Koordinasi UKM Universitas Pasundan. Ada Kazian Katami ini membersamai saya. Kazian, apa kabar Kang? Alhamdulillah kabar baik. Baik ya? Iya. Memang kelihatannya sehat gitu Iya ya. lagi, Semangat ya Kang ya? Harus semangat banget Oke. Kazian sekarang angkatan berapa Kang? Wow. Aku sekarang masuk angkatan 2018. 2018 ya, masih muda lah Kang ya. Oke, bersama Kazian ini Sekjen Forum Koordinasi UKM Unpas. Mungkin wargi Unpas semua di rumah juga bertanya-tanya, belum mengetahui secara detail gitu Kang ya mengenai Forum Koordinasi UKM ini. Nih yang mau saya tanyain Kang, untuk sejarah berdirinya Forum Koordinasi itu kayak gimana Kang? Latar belakangnya seperti apa gitu loh. Sampai sehingga saat ini ada gitu Forum Koordinasi UKM Unpas yang memang perannya cukup penting gitu bagi para pelaku UKM yang ada di Unpas. Silakan. Mungkin untuk sejarah secara detail kayaknya saya tidak terlalu menguasai ya untuk sejarah detail, tapi latar belakang adanya FK Forum Koordinasi UKM ini tentu untuk sebagai jembatan dari ke-8 UKM yang ada di Unpas ini. Jadi kami itu bertugas untuk biasanya sih ada satu keputusan yang bisa diputuskan secara bersama agar si keputusan itu mempunyai nilai yang cukup kuat lah. Nah kayak gitu sih. Nah, kita FK yang mengkoordinir sesuai namanya, kita mengkoordinir ke-8 UKM itu. Jadi jembatan gitu ya. Betul sekali, jadi jembatan. Forum koordinasi untuk para UKM begitu ya. Mungkin menyalurkan aspirasi dan betul lain-lain. Bisa dibilang kayak gitu juga. Tapi ini anggotanya nih Kang, ngomong-ngomong soal anggota, itu ada berapa anggota divisi dan lainnya tuh ada gitu ya Kang, kayak organisasi kayak biasa apa seperti gimana Kang? Ya cukup berbeda sih ya untuk FK UKM ini karena dari keanggotaannya juga FK UKM tuh berasal dari para demisioner, para mantan ketua umum UKM sebelumnya. Jadi kan di UKM tuh ketua umumnya satu periode ya, selama satu tahun akademik lah. Setelah dia lengser jadi ketua umum, dia tuh otomatis masuk jadi anggota FK UKM. Jadi isinya tuh para mantan ketua umum lah, simpelnya tuh. Oh iya, jadi para mantan ketua umum jadi anggota di selanjutnya. Iya betul. Oke. Nih Kang tadi berbicara mengenai anggota ya Kang tadi. Nah ini selanjutnya nih ada pertanyaan lagi dari saya nih Kang. Peranan Forum Koordinasi Unit Kegiatan Mahasiswa berperan pentingkah menurut Akang selaku Sekjen nih Kang? Gimana perannya nih Kang FK UKM Unpas ini? Menurut saya ya cukup penting ya, karena kenapa sampai sekarang ada juga berarti ya cukup dibutuhkan gitu si Forum Koordinasi ini tuh. Kayak tadi yang saya bilang, karena kerasa ketika kita gak ada yang mengkoordinir, kita tuh susah, jadi tiap UKM tuh jadi gerak masing-masing. Nah sedangkan secara kultural lah di Unpas tuh kalau saya gak salah UKM tuh sangat lekat dengan kekeluargaan. Jadi ke-8 UKM ini kita selalu bersama gitu. Nah yang dikoordinirnya sama FK UKM. Gitu. Jadi untuk tidak menghindari problem konflik dan lain-lain itu Forum Koordinasi di sana mewadahi begitu ya. Betul sekali. Oke. Nah yang akan saya tanyakan lagi nih Kang mengenai proker mungkin yang sedang digarap nih. Ada nggak Kang? Proker dari Forum Koordinasi Unit Kegiatan Mahasiswa saat ini ada yang sedang digarap nggak nih Kang? Untuk proker ya ada sih sebenarnya ada. Kita biasanya ada namanya tuh bakti sosial. Nah bakti sosial tuh ya sebenarnya tujuan utamanya tuh ya buat silaturahmi ke-8 UKM itu. Tapi di luar itu kita juga ya bakti sosial kayak mengabdi ke masyarakat aja. Kayak versi lightnya KKN lah gitu. Jadi kita seminggu gitu atau berapa hari misal di daerah mana kita bersihin apa kayak gitu sesuai apa yang dibutuhkan. Betul. Jadi emang gak cuma kayak kita mewadahi aspirasi para unit kegiatan mahasiswa tapi juga ada prokernya yang betul, emang itu luar biasa sih Kang, memberikan dedikasi juga bagi masyarakat luar ya. Tidak hanya di kampus ya Kang. Betul sekali. Oke, ngomong-ngomong mengenai Forum Koordinasi pasti tentunya punya ini loh Kang, punya
visi atau misi gitu loh, tujuan dari forum ini gitu. Walaupun ya memang tadi juga sebagai jembatan gitu kan. Apakah ada visi misi yang tertulis enggak nih Kang? Sebetulnya FK UKM nggak ada sih ya visi misi tertulis, ya intinya FK ya udah tugas kita cukup mengkoordinir anak-anak aja, karena gini, karena kita perlu digarisbawahi FK itu tidak membawahi UKM ya. Kita tidak membawahi UKM, jadi nggak ada jalur birokrasi yang emang harus melalui FK dulu. Nah FK tuh ada ketika dibutuhkan aja sebenarnya. Ketika emang si anak-anak UKM butuh FK, ya FK ada bisa menolong gitu. Jadi memang selalu ada konsepnya. Ya, fleksibel lah konsepnya gitu. Jadi memang ketika UKM membutuhkan FK, FK ada gitu. Jadi memang tidak secara apa ya, gak kayak terstruktural ya, gitu ya. Enggak terlalu kayak gitu lah. Tapi kita juga gak asal-asalan dong tentunya. Iya dong, memang keren nih sekjen kita ya. Oke, nah ini mengenai problem mungkin ya. Apakah ada problem ataupun masalah dari UKM-nya itu loh Kang yang FK di sini berperan gitu Kang. Sejauh ini loh, apa yang mungkin jadi keluhan para UKM gitu Kang. Sehingga FK di sini berperan penting gimana tuh sejauh ini? Iya. Karena gini ya, karena UKM tuh sekarang dipegangnya sama mahasiswa-mahasiswa baru rata-rata. Yang notabene-nya mahasiswa baru tuh masih menggebu-gebu dalam organisasi. Jadi kayak misal ada salah satu UKM yang pengen ngadain kegiatan apa gitu yang emang menggebu-gebu banget. Nah sedangkan mereka gak ngelihat kondisi yang ada. Kayak misalkan kayak tahun kemarin deh, kayak pandemi kan tahun kemarin, kita benar-benar kegiatan secara full online, sedangkan ada beberapa UKM yang pengen kegiatannya offline. Nah kami FK, sebenarnya FK tuh bisa disebut membantu pihak kemahasiswaan juga buat ngasih penjelasan ke para UKM. Karena kan mahasiswa itu lebih dekat lagi dengan mahasiswa dibanding dengan ya let's say dosen atau apalah gitu ya. Karena kita kadang nih ada rasa segan atau gimana. Itu kan dengan mahasiswa kan enak gitu untuk kita koordinasinya. Iya, jadi ngasih pemahamannya juga lebih enak juga sih. Oke. Nah ini biasanya nih kan kalau dari forum koordinasi yang gitu-gitu atau organisasi yang lain pasti ada pertemuan gitu kan atau rapat dan lain-lain. Apakah ada nih kan dari forum koordinasi UKM sendiri kayak pertemuan dengan ketua umum dan lain-lain itu memang diagendakan atau kayak gimana tuh Kang? Tentu ada agendanya. Ketika emang ada hal yang harus dibicarakan pasti FK ngadain perkumpulan. Kayak misalkan yang terdekat sekarang mengenai PKKMB, penerimaan mahasiswa baru. Nah tentu para UKM juga kan memerlukan regenerasi ya. Nah kami mengadakan rapat untuk kesepakatan bagaimana nih sistem pendaftaran anggota baru sekarang. Terus ya banyak hal yang dibicarakan. Gitu. Pasti dibutuhkan lah ya untuk kita rapat yang gitu-gitu untuk mempersiapkan kedepannya lah Kang ya. Iya betul. Oke, nah ini tadi memang cukup lumayan jelas ya mengenai forum koordinasi yang sudah dijelaskan sekjen kita ini. Jelas sih harus. Oke, pandangan Kak Azia nih mengenai unit kegiatan mahasiswa yang ada di Unpas gimana nih Kang? Karena memang kan ini FK tuh sebagai jembatan Pak UKM gitu Kang. Gimana nih menurut pandangan Kak Azia? Pandangan saya mengenai UKM di Unpas ya tentunya sangat oke lah. Maksudnya karena UKM tuh kayak yang saya sebutkan tadi secara kultural emang sangat lekat dengan kekeluargaan. Apalagi itu kan mewadahi orang-orang yang punya bakat lah gitu. Ya betul sekali. Nah nah kita tuh sebenarnya di UKM emang fokus kepada minat bakat. Tapi di UKM juga kita diajarkan untuk berorganisasi. Jadi kita dapat poin plus lah. Dan orang-orang di dalamnya juga orang-orang yang kreatif yang ingin belajar kayak gitu. Jadi ya so far sekarang belum ada masalah apa-apa gitu. UKM tuh masih baik-baik aja gitu, masih berjalan sebagaimana mestinya. Kayak gitu sih pandangan saya. Dan banyak sekali UKM yang ada. Kalau yang suka tari itu boleh masuk ke Lisma, yang gitu-gitu kan. Karawitan, ke Lisma ada gitu. Oke, luar biasa sih emang ya UKM yang ada di Unpas ini. Nih Kang, bagaimana nih mungkin dari Akang sendiri ya, dari FK untuk menjaga kesatuan gitu lah antara FK dengan UKM gitu. Sehingga dapat bersatu lah. Bagaimana tuh tindakan efektif dari forum koordinasi Kak? Dari kami sih biasanya lebih sering buat berkomunikasi aja. Karena kan kuncinya kebersamaan tuh komunikasi kan. Dalam hubungan pun kayak gitu kan. Iya betul, dalam hubungan pun komunikasi. Banyak yang putus karena komunikasinya tidak jelas, itu putus. Iya ada yang komunikasinya bagus juga tapi tetap putus sih. Kayak Kang Zian. Enggak dong. Semoga langgeng lah. Oke, amin.
Luar biasa, ini memang itu kuncinya komunikasi agar silaturahmi tetap terjaga antara forum koordinasi dengan unit kegiatan mahasiswa begitu. Nah, selain menjalankan program internal di kampus gitu ya Kang, sejauh ini ada program juga selain tadi kayak bakti desa, bakti sosial yang gitu-gitu, ada nggak Kang program eksternal di luar kampus yang sedang digagas FK saat ini? Belum sih untuk saat ini karena masih fokus ke PKKMB sih kalau sekarang. Oke. Nah, mungkin yang saya tanyakan banyak ya tadi saya nanya-nanya Kang. Banyak banget. Nah, BTW ini Kang Zian udah tergabung di FK dari kapan Kang? Aku berarti dari tahun 2020 berarti ya. Ya 2020 ya benar 2020. Oke, lumayan lama ya. Ya lumayan lah. Setahun Ketang. Nah berarti tapi nih kalau saya masuk ke itu bisa nggak nih tergabung dalam FK? Atau siapapun itu mahasiswa atau hanya yang dulunya ketua baru dia bisa tergabung ke anggota? Itu sih untuk FK sendiri karena FK juga sebenarnya bukan organisasi yang tadi disebutnya yang enggak terlalu terstruktur banget gitu ya, tapi enggak asal-asalan. Betul. Karena si FK ini emang isinya tuh hanya para mantan ketua umum gitu. Jadi kenapa isinya hanya para mantan ketua umum? Karena kan sesuai dengan tujuan FK itu untuk menjembatani pihak kemahasiswaan sama para UKM. Karena jadi yang diambilnya para mantan ketua umum aja. Oh, jadi intinya nggak ada kayak open recruitment gitu, tidak terbuka gitu. Jadi, ya kalau pengen join ya ikut UKM dulu terus jadi ketua umum dulu aja gitu. Oh gitu, emang syaratnya gitu ya kan? Iya emang harus kayak gitu sih. Nah dan memang kan sebagai jembatan gitu loh antara para UKM gitu dengan semua keluh kesahnya gitu. Nah, bagaimana sih ini peran forum koordinasi itu untuk mendorong para UKM itu semakin produktif gitu Kang ya? Apalagi kan kemarin ya pandemi, walaupun saat ini udah mulai alhamdulillah lumayan normal gitu loh. Tapi bagaimana ada tindakan efektif untuk mendorong agar semakin efektifnya itu kegiatan UKM di kampus Kang? Sebenarnya menurut penelitian saya ya selama saya di FK, anak-anak tuh semangat tuh ketika ada yang menggerakkan sebenarnya. Nah jadi anak-anak ketika ada yang ngegerakin, udah anak-anak UKM tuh bakal semangat. Beda dengan kayak mereka inisiatif sendiri gitu. Betul. Mereka kebingungan harus gimana. Yeah. Beda ketika ada yang menggerakkan. Gitu. Intinya kita butuh bapak lah, butuh penggerak gitu lah kayak gitu. Karena jalan sendiri pun nggak bisa gitu ya kan, kita nggak bisa jalan sendiri, kita butuh pendamping hidup. Bisa tapi ya kurang maksimal mungkin lah ya. Dan dengan adanya FK ini ya sangat berperan penting gitu ya untuk kegiatan UKM yang lebih efektif lagi. Tapi sejauh ini memang UKM kita aman-aman aja ya Kang. Maksudnya tidak ada problem yang lebih gimana ya Kang ya, jelas. Belum sih, kita mah cinta damai lah UKM, gak ada masalah apa-apa gitu. Karena selagi kita mengkomunikasikan masalah itu, saya yakin masalah itu akan segera selesai sih. Betul. Nah, tapi memang berbicara di kampus kan selain kita harus belajar secara aktif di kelas, tapi kan kita juga butuh pengalaman lain ya, kayak kita masuk organisasi dan lain-lain, walaupun emang itu ada beberapa orang Kang yang memilih untuk lanjut organisasi enggak sih gitu loh, atau emang kayak kuliah pulang enggak sih gitu. Nah menurut Kang Zia nih Kang, seberapa penting sih mahasiswa untuk mengikuti organisasi yang ada di kampus Kang? Ya kalau menurut saya pribadi ya tentu penting ya. Tapi kan sebenarnya setiap orang pasti punya pilihan masing-masing dan tidak bisa dipaksakan. Nah kenapa saya bisa bilang penting? Karena kerasa sama saya sendiri gitu ketika saya aktif di UKM, aktif di organisasi. Itu tuh kepake ketika kita di dunia nyata. Betul. Karena kan kita kalau belajar akademik terus tuh kita belajar secara teoritis ya. Kita enggak ke prakteknya, kita enggak belajar ilmu kehidupan lah bisa dibilang lah kayak gitu. Nah di UKM tuh kita diajarkan untuk itu, kita diajarkan soft skill mungkinnya bisa disebut kayak gitu. Karena kita butuh banget ya itu hard skill, soft skill. Jadi betul sekali. Tapi memang mau bagaimanapun itu kembali lagi ke mahasiswanya masing-masing. Pilihan. Betul. Nah sejauh ini kan tantangan forum koordinasi UKM Kang Zian khususnya, tantangan terbesar gitu. Sebagai sekjen lah khususnya di FK UKM ini gimana? Ya tantangannya ya tadi sih banyak banget mahasiswa maksudnya pengurus-pengurus UKM yang bergebu-gebu gitu. Kayak yang kemauannya tuh harus terus saja dituruti. Nah sedangkan kami FK tuh hanya sebagai jembatan. Sedangkan pengambil keputusan tetap ada di kemahasiswaan, ada di bidang 3 Unpas lah untuk pengambil keputusan.
Itu sih tantangan yang cukup sulit. Gimana cara kita ngasih pemahaman aja sebenarnya ke anak-anak. Karena kita harus bisa menginfluence lah khususnya para anak UKM juga kan. Betul gitu ya. Kan itu yang susah. Nah ini menurut Kang Zian kayak dinamika apa sih yang biasa Kang Zian hadapi gitu di roda kepemimpinan khususnya di FK ini gitu loh. Kan kadang pasti kan tentunya kita memiliki dinamika gitu dalam sebuah organisasi. Gimana Kang menurut Kang Zian? Dinamika ya. Berarti itu kayak kepermasalahan mungkin ya dinamika itu. Ya sebenarnya untuk sebenarnya jadi FK tuh gampang sebenarnya ya. Karena kita kan kita tuh pernah jadi ketua umum di salah satu UKM. Nah sebenarnya dinamika terbesar tuh ketika kita menjadi ketua umum di UKM. Jadi ketika masuk ke FK ya udah terbiasa dengan dinamika kayak gini, misalnya kayak naik turunnya mood para petinggi-petinggi Unpasnya kayak gimana gitu, itu udah terbiasa lah. Yang kalau zaman sekarang tuh mood swing ya. Iya. Kemudian gitu itu memang susah juga ya untuk maksudnya kita hadapi juga sebagai tantangan gitu loh. Luar biasa Kang. Tapi ini ngomong-ngomong Kang Zian berarti sekarang jadi anggota tuh dulunya ketua umum. Dulunya ketua umum juga. Di tahun 2000. Tahun 2020. 2020. Iya. Sekarang jadi sekjen di FK. 2021. Oke, selain sekarang kan jadi sekjen FK UKM Kang. Dulu sempat jadi ketua apa gitu di UKM? Pernah nggak Kang? Iya, aku kan sebelum jadi sekjen aku jadi ketua umum LISMA di tahun 2020 berarti. Jadi ketua tahun LISMA. 2020. Iya. Jadi ketua UKM LISMA Lingkung Seni Mahasiswa. Bisa diceritain mungkin kita sharing aja Kang nih gimana dulu waktu memimpin lah gitulah istilahnya ya. Memimpin sebuah UKM gitu ya khususnya di LISMA yang memang itu orang-orangnya para pecinta seni Sunda khususnya. Kang Zian juga begitu mungkin ya. Sampai waktu itu juga sempat jadi ketua gimana Kang, mungkin bisa diceritain lah pengalaman. Sukanya seperti apa jadi ketua LISMA gitu kan. Saya cerita pas saya jadi ketua berarti ya. Berarti di tahun 2020 tuh masih awal-awal pandemi. Maksudnya masih gila-gilanya lah pandemi itu. Corona tuh masih gila-gilanya. Jadi waktu itu tuh saya sangat dilema dengan memutuskan antara kita mau nerima anggota baru atau enggak nih. Karena kan karena LISMA tuh kegiatannya pasti offline karena kayak konser musik lah, tari lah segala rupa kan itu benar-benar pagelaran yang biasanya dilakukan secara offline. Nah, waktu itu ya saya sangat bingung ketika harus memutuskan ini kita nerima lagi anggota baru guys. Soalnya kalau kita nerima anak-anak mau berkegiatan apa sebenarnya. Jadi sempat ada pikiran kayak gitu sebagai ketua kayak karena Corona tuh memang karena Corona emang gila banget sih waktu itu. Nah ya pada akhirnya kami waktu itu memutuskan tetap menerima anggota baru dan kita pun benar-benar putar haluan lah biasanya kita kegiatan secara offline kita tiba-tiba bikin film terus kita bikin kegiatan online benar-benar full online di tahun saya tuh gitu. Kayak pelantikan anggota baru tuh biasanya kita di lapangan gitu secara offline. Nah untuk tahun itu dan mungkin hanya sekali seumur hidup di LISMA tuh hanya setahun seumur hidup pelantikan secara online waktu itu. Oke, tapi tahun itu tetap berjalan ya kayak maksudnya ada acara atau tetap berjalan. Tapi mungkin secara online ya. Bentuknya secara online. Dibatasi gitu. Nah dulu Kang Zian kenapa sih tiba-tiba pengen masuk ke LISMA gitu? Karena mungkin di zaman sekarang ya Kang ya mungkin ada sebagian mahasiswa juga yang memang dia tidak tertarik nih ke seni Sunda dan lain-lain gitu. Apa memang dari dulunya Kang suka nyanyi apa gimana? Saya ralat dikit ya. Jadi LISMA tuh gak hanya kesenian Sunda. Jadi ada 5 kesenian lah. Nah dulu saya kenapa masuk LISMA tuh sebenarnya saya kan pas PKKMB pas saya anak baru. Saya ngelihat ada UKM seni nih. Di otak saya tuh saya pengen jadi anak band sebenarnya. Saya pengen jadi anak band makanya masuk LISMA. Iya malah kecelup ke organisasinya lagi ternyata. Jadi memang tidak hanya kesenian Sunda ya. Iya betul. Tapi banyak divisi juga banyak unit kesenian yang lain. Jadi memang dari dulu suka musik, ngeband sampai sekarang gitu kan ya. Iya betul. Luar biasa. Tapi memang LISMA juga sampai saat ini kan banyak juga ya kan dia mencetak prestasi itu. Yang kemarin ada prestasi selama akan memimpin. Yang terakhir tuh LISMA dapat paduan suara tingkat nasional gold medal, terus ada
kesenian daerah Sundanya dapat juara 1 di Polban yang itu se-Bandung Raya kalau saya gak salah gitu. Adalah tiap tahunnya pasti mencetak prestasi. Ya gak hanya Lisma doang, beberapa UKM juga mencetak prestasinya masing-masing. Oke, luar biasa, memang banyak sekali yang ditorehkan oleh Lisma ya prestasinya. Nah kemarin juga kan itu ada musyawarah UKM, Betul. gitu kan? Itu forum koordinasi juga di sini berperan sebagai koordinator musyawarah UKM tuh Kang. Siap, betul. Bener ya Kang, waktu Betul, kemarin betul. tanggal berapa tuh? Aduh saya lupa Semingguan yang lalu lah ya. tanggal Itu gimana, 21 Agustus itu lupa saya bisa berapa. diceritain tuh Kang? Bisa diceritain mungkin gimana tuh kemarin ini? Iya, jadi si musyawarah besar atau musyawarah kerja tuh emang ada tiap di akhir periode gitu. Jadi kan tiap UKM pasti punya kegiatannya masing-masing. Nah, mereka mempertanggungjawabkan ke anggotanya masing-masing sebenarnya. Nah, jadi si peran FK di sini tuh hanya untuk penjadwalan sebenarnya. Hanya untuk penjadwalan, hanya koordinir yang seperti itu. Karena dari tiap UKM untuk musyawarahnya tuh ke anggota internalnya masing-masing gitu. Hanya itu aja sih kalau kegiatan kemarin. Ya, luar biasa, jadi memang betul-betul berperan penting banget ya Kang forum koordinasi itu. Niatnya Kang nanti di next periode mau lanjut lagi? Nggak tahu cukup hanya 1 tahun, 1 periode gitu? Atau memang sekarang jadi sekjen bisa naik lagi, balik lagi ke ketua umum, nggak bisa ya Kang? Ngapain sih, bisa tapi ngapain aja gitu. Tapi tetap kita harus berdedikasi gitu kan ya. Untuk FK UKM ini menjembatani gitu para UKM yang ada di Unpas gitu loh Kang. Luar biasa, jadi memang selain Kang Zian ini selain suka gitu hobi berorganisasi gitu ya di FK Zian, ternyata jago ngeband juga. Bisa jadi punya lah. Band apa gimana tuh Kang? Untuk sekarang lagi gak punya sih untuk sekarang ya, karena namanya juga mahasiswa ya, bikin band. Ada salah satu anggota band yang udah lulus, udah gak lanjut lagi, kayak gitu aja. Band-band mahasiswa lah, belum serius kayak gitu. Oke, main-main tapi tetap produktif lah kita ya. Betul. Ke jalur yang benar Kang. Iyalah, kita good way tetap. Oke, nih Kang biasanya suka ada chaos gak sih gitu? Chaos? Pada saat musyawarah UKM tuh biasanya sejauh ini gitu Kang Zian. Tentunya chaos dalam artian di sini berarti chaos adu pendapat ya. Enggak chaos kayak ya itulah maksudnya. Chaos adu pendapat ya tetap pasti ada, karena namanya pengurus mempertanggungjawabkan kegiatannya. Betul. Pasti ada aja pro kontra dari anggota gitu. Karena kita juga susah untuk menyatukan banyak kepala gitu loh untuk jadi satu gitu. Betul sekali. Itu juga tantangan para pengurus ketika musyawarah kerja tuh ya seperti itu. Kita mau gak mau harus bikin orang-orang tuh setuju gitu dengan apa kegiatan yang sudah kita lakukan. Karena kan kegiatan itu sebenarnya udah dilakukan, kita hanya perlu mempertanggungjawabkan kegiatan itu. Jadi pasti ada aja lah itu chaos di setiap apapun itu ya Kang. Ada lah, karena kan itu serunya organisasi itu. Iya, kalau nggak gitu nggak seru ya. Nggak seru lah. Kalau tapi ya pada akhirnya juga kita akan menemukan satu titik gitu di antara perbedaan-perbedaan perspektif para UKM yang lainnya. Nah gimana sih Kang Ziani untuk biar kita para UKM di Unpas ini aktif gitu, ikut kompetisi ataupun audisi di luaran sana gitu. Caranya nih menurut Kang Zian, tips and triknya agar mereka tetap aktif gitu nantinya mencetak prestasi gitu yang diberikan untuk Unpas. Gimana Kang? Tentunya tiap UKM tuh pasti punya caranya masing-masing ya untuk berprestasi itu. Misalnya ya saya cerita UKM saya dulu deh, cerita Lisma ya. Lisma tuh dari mulai tahun 2019 kalau saya gak salah tuh pasti aja selalu ikut lomba paduan suara. Nah dan alhamdulillahnya seminimal-minimalnya kita pasti dapat silver medal gitu. Nah jadi sebenarnya buat acuan juga buat nanti para anggota baru, kalian tuh ketika emang mau berprestasi dalam hal minat bakat ya, kalian cocok banget buat masuk ke UKM gitu. UKM manapun itu, karena semua UKM pasti mempunyai tujuan yang sama buat meningkatkan akreditasi Unpas sebenarnya. Kita sebagai salah satu pendorong juga sih harusnya, karena kan kayak Lisma kemarin dapat gold medal tingkat nasional, kayak ada KSR yang bikin kegiatan tingkat nasional dan sebagainya lah, banyak UKM kayak gitu. Banyak yang gak hanya Lisma, ada juga Lisma kan Kopma, ada Menwa, ada Mapak Alam. Yang suka pecinta alam itu bisa masuk ke Mapak Alam. Ada resimen mahasiswa banyak banget UKM yang ada di Unpas. Betul sekali. Oke Kang Zian, menurut Kang Zian penting gak sih gitu kayak kita membangun relasi gitu
dengan UKM lain di univ lain gitu Kang. Ya memang relasi penting ya Kang ya. Penting lah gila relasi. Tapi dalam segmentasi UKM gitu dengan UKM lain, menurut Kang Zian penting gak gitu? Penting banget karena ini yang saya tahu ya, UKM di Unpas sama di univ lain tuh cukup signifikan perbedaannya. Nah makanya menurut saya relasi dengan universitas lain diperlukan tuh ya untuk itu. Kita bisa studi banding lah, kita bisa kerja sama program-program lah. Jadi di luar itu kita juga pasti sangat membutuhkan relasi itu gitu ya. Itu sih penting banget lah intinya. Biar kita nggak stuck di sini gitu, tapi kita tahu. Kita gak jago kandang lah intinya. Betul. Nah dari relasi itulah nanti kita akan sharing ilmu betul, ya Kang ya. Betul antara sekali. UKM ini dengan UKM itu. Betul tadi kata Kang Zian, bisa jadi bahan studi banding lah antara kita dengan UKM yang lainnya. Betul. Tapi memang saat ini kan para peminat UKM mahasiswa memang banyak ya, tiap tahunnya pasti tiap open recruitment pasti mereka banyak, nggak sampai istilahnya kehabisan lah gitu ya Kang ya. Karena orang-orang di Unpas juga mahasiswanya banyak yang minat di bidangnya masing-masing, banyak yang punya bakat di bidangnya masing-masing. Gimana nih sekarang? Sebenarnya untuk minat anggota baru, untuk minat mahasiswa baru tuh karena FK juga sih sebenarnya, FK sebagai gerbang utama mahasiswa baru ke UKM tuh dari FK. Jadi sesuai data tahun kemarin tuh sekitar 90% mahasiswa baru tuh daftar UKM sebetulnya. Tapi kan iya seleksi alam lah ya untuk masalah dia bertahan atau enggak. Karena dia ada yang mikirnya emang benar-benar fokus buat kuliah, ada yang emang ingin ngelanjutin bakatnya dan segala rupanya. Karena balik lagi tadi, karena pilihan sih sebenarnya. Ke kita ya. Tapi untuk minat anak-anaknya masih sangat tinggi banget sih. Luar biasa, karena banyak sekali yang mempunyai bakat, yang punya skill di bidangnya masing-masing. Betul. Saya juga kemarin tuh mau ikut Wisma Kang, gak jadi. Kenapa gak jadi? Kebanyakan itu orangnya, tapi tahun ini mau ikut lagi. Oke nih Kang Zian, soft skill, berbicara mengenai soft skill ya. Ini soft skill di dunia UKM itu yang nantinya bakal kita butuhin nih Kang gitu saat kita kerja gitu kan. Tentunya butuh ya karena kan banyak praktek ya di UKM itu. Betul. Dan nantinya bisa kita praktekkan juga di dunia kerja. Itu soft skill yang dibutuhkan tuh apa Kang nanti kita ke jenjang pekerjaan. Sebelum ke sana mungkin saya kasih tahu dulu ya biar karena kan banyak aja senior yang cuma ngomong kosong gitu maksudnya. Saya biar gak dibilang gitu, kebetulan relate ya. Saya sekarang udah kerja juga di salah satu perusahaan di Bandung. Oh, sambil kerja juga. Ya, nah, maksudnya saya bisa ngejelasin ini karena udah saya alami maksudnya. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya soft skill yang dapat banget gitu yang bisa digunakan banget di dunia kerja tuh ada public speaking sama problem solving sebenarnya. Nah kan public speaking tuh kan emang bener-bener penting ya. Maksudnya mau dalam kerja, mau dalam kehidupan itu penting banget. Karena itu kan sebuah ilmu berbicara di depan orang banyak ya. Kayak kita sekarang ini kan sebenarnya kita tuh memerlukan skill public speaking lah ya. Nah itu yang pertama, sama yang paling penting tuh sebenarnya problem solving. Gimana tuh? Kayak saya sekarang meskipun saya ya istilahnya anak baru lah di kantor, di kerjaan. Karena saya sudah terbiasa dengan memecahkan berbagai masalah di UKM, jadi relatif lebih cepat gitu, relatif lebih diandalkan dalam pemecahan masalah gitu di kantor kayak gitu. Itu bener-bener kepake banget ketika kita kerja tuh skill 2 itu. Jadi memang istilahnya gak sia-sia ya ketika kita di kampus mengikuti UKM, organisasi dan lain-lain itu soft skill itu kita butuhkan dan kepake juga di dunia kerja kayak Kang Zian. Sangat kepake. Sambil kerja di perusahaan mana Kang kalau boleh tahu? Di PT Lapi ITB PT Lapi ITB. Ya. Aduh saya boleh aku nanti join ya. Tapi memang efek sangat produktif gitu ya. Maksud saya Kang Zian ini bisa membagi waktu antara jadi sekjen FK gitu kan. Buat organisasi juga kerja atau tergabung di salah satu perusahaan. Berbicara mengenai FK itu alumni-nya seberapa berperan penting gitu kan bagi UKM saat ini, karena kan alumni pasti tidak akan bisa lepas lah kan ya. Betul. Sama yang dulunya dia tergabung di mana. Seberapa pentingkah peran para alumni Kang untuk pengembangan UKM yang ada di UNPAS? Sangat penting sih, selain kita kita melibatkan alumni itu sebenarnya lebih ke dalam kita sharing pas zaman mereka kayak gimana gitu, buat jadi referensi aja. Jadi tidak maksudnya enggak di iniin gitu, yang penting kita kayak sharing gitu. Mereka gak terjun langsung. Betul.
Kayak ya kita pasti butuh lah, karena kan mau gak mau juga mereka tuh yang terdahulu kita harus tetap menghargai mereka. Bukan senioritas di sini, Enggak tapi kan lah, ya memang secara umur ya kita juga harus menghargai. Betul karena sekali. mungkin mereka lebih banyak pengalaman. Yap. Kayak nanti juga adik-adik tingkat Kang Zian juga bisa sharing ke Kang Zian nih dulu di FK seknya seperti apa, jadi ketua Lisma kayak gimana. Luar biasa. Wargi Unpas semuanya, tadi aku udah tanya-tanya nih banyak banget, mohon maaf nih Kang ya, mengenai forum koordinasi UKM gitu ya, Universitas Pasundan. Kang Zian Katami ini luar biasa, dari segudang pengalaman juga sehingga sekarang bisa jadi Sekjen Forum Koordinasi Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Pasundan. Kang, ini kita akan masuk Wargi Unpas ke Jawara Jawab Punya Lira. Cuma 2 pertanyaan. Gimana nih? Pilih mau A atau B gitu pilih, gitu. Oke. Yang pertama Kang, lebih enak jadi ketua apa jadi anggota? Ketua lah. Ketua, kenapa tuh? Ya bisa gimana kita gitu. Kita mau ngapain aja ya bebas kalau jadi ketua. Oke, yang kedua, jadi pemateri atau moderator dalam acara? Jadi pemateri. Jadi pemateri, Iya, oke. Pilih rapat di sekre atau di luar kampus? Di sekre lah. Di sekre? Di sekre. Kalau ada kegiatan, pilih cari sponsor atau pilih berdanus? Cari sponsor lah. Cari sponsor. Kayak anak SMA aja danus. Selanjutnya Kang, lembur ngerjain LPJ atau pilih nugas seharian? LPJ, ngerjain LPJ. Lembur ngerjain LPJ. Ngerjain LPJ. Cinta banget ya ke organisasi. Selanjutnya Kang, anggota dikit tapi solid atau anggota banyak tapi pasif? Dikit tapi solid. Oke. Pilih ke divisi acara atau dokumentasi? Acara. Divisi acara. Acara, oke, next. Pusing bikin proker atau rekrutmen anggota baru? Pusing proker. Proker. Oke. Yeah. Satu kata untuk UKM Universitas Pasundan. Keren. Dari saya juga keren. Selanjutnya Kang, satu kata buat Universitas Pasundan kampus kita tercinta. Satu kata doang nih, gak boleh banyak. Ya, mangga dikembangin aja. Unpas pilihan pasti. Oke, luar biasa. Pengkuh agamana luhung elmuna jembar budaya. Gitu. Wah, luar biasa Kang Zian, haturun. Wargi Unpas, perbincangan kita, ngobrol-ngobrol kita hari ini sangat berkesan banget. Jadi memang forum koordinasi ini berperan penting ya bagi para UKM itu untuk menjembatani, untuk menyalurkan aspirasi para UKM yang ada di Universitas Pasundan gitu. Kang Zian hatur nuhun pisan ya. Sama-sama, sudah berkenan ngobrol-ngobrol bareng saya gitu ya. Wargi Unpas semuanya, terima kasih yang sudah menonton podcast Unpas pada kali ini, dan saya Nur Aprilia dan juga Kang Zian pamit mungkin ya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sampai berjumpa di podcast Unpas Talk episode selanjutnya. Hatur nuhun wargi Unpas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.